Baik, sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama saya Agung Prayogi dengan NPM 24763032. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan. Saya di sini akan menggambar sebuah profil jembatan dari family dan digabungkan menjadi project. Awal-awal kita buka aplikasi Revit, kemudian kita klik new. Kita mencari template-nya menggunakan English. Kemudian template ininya kita menggunakan struktur analis de volumetric. Lalu kita open, oke. Nah, di sini karena kita ada sebuah gambar desain seperti ini. Contohnya, langsung aja kita untuk ininya kita ke level 1 terlebih dahulu. Level 2 nya kita hapus. Langsung kita insert aja untuk gambar 2 dimensi kita. Ini dirubah ke meter. Open. Nah, ini adalah sebuah gambar buat kita ini inceran kita. Untuk sessionnya ini kita pindah agar nanti gambaran kita bisa kelihatan. Kita taruh sini. Kemudian kita akan load family, kita masukkan family kita. Cari terlebih dahulu dokumen. Kita menggunakan abutment ini, lalu kita open. Kemudian kita langsung ke struktur, kita menggunakan isolate. Untuk mengubah arahnya bisa klik spasi aja. Kita tempel di sini. Kemudian yang kedua ini menggunakan pilar seperti tadi, kita load family. Lalu kita menggunakan pilar P1 XYZ seperti ini contoh gambarnya. Struktur kembali, isolate. Taruh sebelah sini. Untuk yang ketiga ini kita menggunakan seperti tadi juga load family. Kita menggunakan pilar P2Z ini karena setiap pilar itu beda ukuran. Kemudian untuk abutment dan pilar-pilar ini kita masukkan ke dalam gambar ini menggunakan line. Kemudian yang satunya lagi kanan kirinya jangan lupa kita ambil garis lainnya ini. Kemudian yang ketiga oke.
Jika sudah seperti ini, kemudian kita ke menu sort. Nah, maka tampilan yang ada di level 1 akan berubah seperti ini. Nah, untuk levelnya ini kita panjangkan terlebih dahulu. Kita dekatkan, tidak terlalu jauh. Nah, untuk ini kan gambarnya seperti ini. Jika seperti ini, untuk di 3D nya juga kurang pas, tidak pas. Nah, kita kembali ke shot lagi. Yang ini kita move. Nah, untuk yang bawah ini kita taruh ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini juga. Nah, seperti ini. Kemudian untuk level 1 ini kita rubah namanya menjadi topnya spanpel. Karena kita akan membuat spanpel. Kemudian kita kembali ke top spanpel. Kita lihat untuk ukuran spanpelnya ini 3 11. Oke, langsung aja kita gambar. Di sini untuk acuan gambar acuan kita ini ketika kelihatan repot, kita hapus saja. Kita klik kategori. Nah, jika sudah seperti ini kan enak. Kemudian kita menggunakan grid untuk acuan spanpelnya dengan ukuran yang sudah ditentukan tadi. Kita grid di sini, kemudian kita offset ke dalam itu 700. Dan kita copy, masuk lagi tadi 1800 lagi. Oke. Seperti ini. Untuk yang ini juga seperti itu. Sama aja, offset yaitu 700. Kemudian kita copy 1800, enter. Ini untuk pilarnya dia menggunakan spanpelnya 5. Beda dengan abutment kita hanya menggunakan 3. Untuk pilarnya ini 5. Nah, yang ini sama karena dengan ukuran sama. Kita copy saja di tengahnya sini. Nah, seperti ini. Kemudian buat grid acuan lagi, kita untuk sebelah sininya kita ngambil dari pojok sisi kanan ini. Kemudian sama aja kita offset ke dalam 700. Kemudian kita copy sampai bawah seperti tadi, itu 1800. Kita satu-satu aja biar rapi, nggak selip.
satu lagi. Oke. Nah, seperti ini acuan buat samping kita. Nah, kemudian ini kita tarik aja agar cepat. Kita tarik sampai ini. Nah, oke. Jika sudah seperti ini, kemudian kita masuk ke insert, kita load family-nya yaitu spanpel open. Kita sama menggunakan isolated karena sebuah struktur. Di sini pas yang pas acuan kita. Ketika ini enggak terlalu kelihatan spanpelnya, di sini kita rubah dulu wireframe. Nah, jadi kelihatan. Kita klik lagi. Seperti ini. Jika sudah, biar cepat kita copy saja. Seperti ini. Coba kita lihat ke 3D nya ya, seperti ini jadinya 3D nya aman. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Untuk spanpel pilar-pilarnya ini kita copy saja karena ukuran spanpelnya sama. Nah, seperti ini. Karena itu tadi cuma 3 kan. Nah, yang ini aja kita copy. Kita cuma ambil 2. Kita copy. Seperti ini. Kemudian sebelahnya juga pilar yang ketiga ini copy saja dari sini. Kita copy. Maaf, gagal. Mouse-nya ini susah. Dikit susah ini mouse-nya. Kita copy lagi. Geser. Kita copy. Kita salah mengambil garis acuan ya. Seperti itu, tidak apa-apa.
Kita cek ke 3D nya. Untuk yang ini ada apa? Oh, yang tadi tidak ikut ke move ya. Bapak kita ambil aja seperti ini. Kita copy. Kita cek di 3D. Oke, seperti ini. Dan kita kasih warna untuk mengecek seperti ini. Oke, 3 biji, yang ini 5. Oke. Nah, kemudian kita pergi lagi ke shot. Kita akan membuat bearing pad. Ini kita copy saja buat yang ini kita move saja, jangan di copy karena nanti kebanyakan levelnya. Kita move, kita pindahkan di abutment sini buat acuan bearing pad nanti. Oke, yang ini jangan lupa kita ganti namanya menjadi bearing pad 1. Oke, kemudian kita copy saja, lalu kita masukkan di pilarnya, pilar yang kedua itu seperti tadi di sini. Dia akan otomatis menjadi bearing pad 2, lalu kita copy lagi. Nah, yang ini kita masukkan buat garis acuan bearing pad yang pilar 3 ini. Oke. Kemudian kita masuk ke jika seperti ini bearing pad 1, 2, dan 3 nya ini cuma ada bearing pad 1, kita jangan panik. Kita pergi ke view, plan view, struktur plan, yang ini kita blok terus oke. Nah, ini masuknya bearing pad 3, kita close saja. Kita masuk ke bearing pad 1 dulu. Seperti ini, seperti tadi gambar acuan kita mengganggu, kita hidden view aja agar tidak mengganggu. Nah, jika sudah masuk ke bearing pad 1, untuk garis-garis acuan sepanpel ini sudah tidak digunakan lagi, jadi kita hapus saja, kita delete. Yang ini juga karena ukurannya sudah beda, kita delete. Nah, kemudian kita membuat garis acuan grid baru lagi untuk dudukan bearing pad di sini. Kalau untuk bearing pad tadi ukurannya kita offset di sini 1900 seperti ini. Kita copy aja. Untuk jaraknya itu 2000. Bearing padnya itu mintanya 66 12 berarti, tapi di tengahnya kita kasih jarak. Coba kalau kita mirror bisa enggak? Tidak bisa karena tidak ada garis acuannya di sini. Kalau seperti itu kita buat grid baru lagi aja. Dari bawah. Dan kita move offset ke dalam 1900. Oke, lalu kita copy 2000 juga. Sebanyak 6 kali juga. Nah, seperti ini sudah 6. Oke. Kemudian untuk grid tengahnya juga kita ambil dari sini bawah.
seperti ini. Lalu kita offset ke dalam seperti tadi, yaitu 1900. Nah, untuk yang ini biar kita ini, maaf, yang ini untuk garis acuannya kita kesot aja agar lebih mudah, tidak terlalu ribet. Sebenarnya sama saja, tapi kita kesot aja. Nah, untuk ininya masuk ke dalam ini, ya kita offset 100. Oke. Nah, sekalian saja buat yang di sininya juga. Sini, kemudian ini. Oke. Untuk yang ini kita offset ke dalam 100. Nah, untuk yang ini kan bearing padnya ada sebelah kanan sebelah kiri, jadi kita mirror saja di sini. Nah, sudah ke offset 100. Yang ini kita offset juga. Nah, sudah, kita kembali lagi ke bearing pad. Nah, di bearing pad langsung sudah ada seperti ini, bearing pad 1. Nah, kemudian yang ini kita panjangkan lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk lagi, kita insert, kita load family, kita pindah ke bearing padnya. Bearing padnya seperti ini, lalu kita open struktur, kita menggunakan isolate lagi. Di sini kita taruh klik sembarang di sini dulu agar kita enak buat garis acuannya masukinnya. Nah, kemudian kita move. Nah, di sini kan ada garis acuan kita. Lalu kita copy. Klik, aduh, sorry, ini kita copy saja, pas. Nah, lalu kita lihat ke 3D nya. Nah, jadinya seperti ini bearing pad. Kegunaan bearing pad untuk tatakan girder nanti. Kemudian kita masuk ke bearing pad kedua. Nah, ini kita hapus lagi hidden view nya agar tidak mengganggu pekerjaan. Nah, langsung kita tidak bisa kita mengopi bearing pad dari sini karena bearing padnya itu kan beda muka atau beda arah. Kita load family lagi, kemudian kita ke struktur, isolate, kita klik dulu sembarang sebelah sini, di sini karena ada dua dudukan bearing pad, kita move. Taruh di sini. Oke, kita move. Kemudian kita copy. Ini oke. Lalu kita blok, kita copy juga aja, kita ambil garis tuh acuannya dari sini agar pas. Nah, seperti ini pas. Kita lihat ke 3D nya. Nah, di 3D nya seperti ini. Ini di sampingnya juga ada. Nah, kemudian kita bearing pad 3, masuk bearing pad 3. Tadi kita hidden view lagi. Nah, seperti tadi kita insert, load family, kita masuk bearing pad, open, kita menggunakan solid. Kalau yang sebelah pilar 3 ini hanya menggunakan
bearing pad satu aja karena kita hanya menggunakan 3 abutment, pilar 2, 3 profil. Oke, kita move saja. Oke, lalu kita copy. Oke, jika sudah langsung aja kita, aduh ini ikut terus, sorry. Kita copy. Nah, seperti ini, kita lihat ke 3D nya. Nah, seperti ini bearing padnya. 3, ini bearing pad. Oke, nah kemudian kita akan menggambar. Jika sudah ada bearing pad, kita akan menggambar girdernya. Nah, ini kita copy untuk kita buat garis acuan girder. Kita taruh di tengah sini, di atas bearing pad. Di sini jangan lupa kita ganti namanya menjadi girder. Girder 1 karena kita hanya memakai 2 girder. Nah, kemudian yang ini kita copy lagi. Kita taruh di sini. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita masuk lagi ke, nah, jika di sini tidak ada, kita seperti tadi ke view, plan view, struktur plan. Nah, di sini kita blok, kita oke. Nah, di sini dia akan muncul girder 1, girder 2. Girder satunya kita close dulu, kita masuk ke girder 1 terlebih dahulu. Nah, di sini untuk girdernya seperti ini acuannya. Nah, yang ini kita hidden view lagi aja kategori. Nah, jika sudah seperti ini, yang ini bisa kita hapus saja kayaknya. Kita delete aja. Oh, jangan, ini bisa buat acuan juga. Lebih baik kita pakai saja. Nah, kemudian langsung saja kita ke insert, kemudian kita ke load family, kita ambil girdernya. Nah, kemudian ketika kita membuat girder itu tanpa atas, kita menggunakan beam, bukan isolate lagi, kita menggunakan beam, kita garis sembarang. Oke. Nah, kemudian kita move, kita tempelkan di garis acuan kita di atas bearing pad sini. Ini sudah ada garis acuannya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita lihat ke south-nya. Nah, ke south-nya seperti ini. Dan untuk girder ini memakai kemiringan, agak sedikit miring, jadi kita buat. Dan ini juga kan tidak pas, tidak sesuai di bearing padnya, seharusnya di sini. Nah, kita pergi ke ini, kita rubah menjadi origin, dari top menjadi origin. Nah, jika sudah seperti ini, oh, yang untuk ininya kita set dulu. Nah, yang ini kita rubah, coba kita ini kan ketinggian. Oh, kita kasih warna saja dulu, sadet biar enak. Untuk ini ketinggian coba kita minus 1000. Oh, terlalu ini miring, berarti minus
Jika seperti ini kita kira-kira saja minus 800, kita kira-kira sampai ini tidak nabrak ke bearing, seharusnya ada di atas bearing. 800 kurang berarti minus, coba 790, masih kurang 790, 700 minus 750, masih sedikit ya. Coba minus 740, sedikit lagi, kemungkinan minus 730. Nah, sepertinya ini sudah nempel di bearing padnya. Nah, kemiringannya seperti ini. Kemudian kita atur untuk yang ini, yang di sini masih nabrak ke bearing padnya, kita atur juga. Untuk yang di sini tidak minus kayaknya, karena ini sudah mepet. Coba kita 900. Terlalu banyak. 900, 500 sebenarnya. Nah, seperti ini. 500 masih nabrak sama bearing pad. Berarti kita 480. Coba minus. Waduh, gak jadi, bukan minus, berarti 400. Oh iya ding, 390. Masih kurang 480, kurang lagi 500. Kemungkinan 530. Di sini masih nempel. Masih nempel sedikit. Ini 530, 540. Ini banyak kelebihan, berarti 535, enter. Nah, sepertinya sudah. Nah, seperti ini sudah pas. Nah, kemudian kita masuk lagi ke menu girder. Ini sudah ada kemiringannya ya. Kita ke menu girder, kita copy saja, kita penuhin ke bearing padnya sini. Ini kita klik, oke. Lalu kita coba sudah, kita copy saja. Tidak sesuai, maaf, tidak pas. Sudah, kita satu-satu saja, kita manual saja biar pas. Satu lagi. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kita cek ke 3D nya. Nah, di 3D nya seperti ini. Ini ada kemiringannya. Ini seperti ini tampak dari atas.
Tampak dari samping tadi ada kemiringannya. Nih. Lanjut kita masuk ke girder 2. Sama saja, yang ini kita hilangin, kita cek dulu. Girder 2 seperti ini. Ada kemiringan juga tapi hanya sedikit. Dan view, lalu kita kategori. Kita masuk ke sini seperti tadi, insert, kita load family-nya girder, lalu kita open, kita menggunakan beam. Oke, kita geser. Oke, seperti ini. Kita move. Nah, seperti ini. Timpa. Nah, kita kembali lagi ke south, kita lihat. Nah, seperti ini seharusnya ada di atas bearing. Yang ini juga. Nah, yang ini jangan lupa kita ubah top menjadi origin. Oke, kemudian kita coba minus 800. Langsung pas. Terlalu banyak kayaknya. 810 minus 810 coba. Tidak mau, berarti minus 790. Kurang lagi, kurang sedikit, minus 780. Pas ya di sini. Ya, pas lah. Oke, ada kemiringan sedikit. Di sini ada kemiringan sedikit. Nah, yang ini kita juga ini minus. Tidak mau karena dia ini minus. Sorry, ini berarti coba kita turunin minus 700. Masih gak mau. Minus 400. Nah, ini terlalu banyak, masih nubruk ke bearing padnya. Kita kurangi 350. Minus. Lalu kita klik minus 300. Masih kurang. Minus 200. Coba 80. Masih kurang ya. 275. Terlalu ini. 260 tadi. Minus. Sedikit, berarti minus 200, minus 275. Masih sedikit, coba minus 270. Pas ini. Sudah pas seperti ini. Kemudian kita girder 2 lagi, kita copy lagi, kita mengambil
Oke, kemudian kita cek ke 3D nya. Jadinya seperti ini di 3D nya. Seperti ini jadi 3D nya. Oke, tampak dari atas. Dari samping sini ada kemiringan. Oke, seperti ini. Coba kita hidden view lagi, kategori. Oke, nah jadinya seperti ini ya, tampilan profil memanjang kita, span pel oke, girdernya oke. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.